Belanda itu yang menarik buat saya adalah cara bermain mereka, total football. Ya. Iya. Total football itu adalah sebenarnya permainan yang dimana semua pemain terlibat gitu Bang ya. Dalam sesi bertahan maupun dalam sesi menyerang. Makanya dibilang total football sebenarnya. Jadi bisa dibilang saya itu jadi supporter Belanda itu ya pas golnya Van Basten itu Bang. Jadi waktu Van Basten bikin gol itu yang saya lihat itu adalah salah satu gol terbaik yang pernah ada di dunia ya. Sampai sekarang. Lawan Rusia tuh ya? Iya lawan Rusia itu jadi 2-0 kan. Sebelumnya kan Gullit yang bikin gol kan ya. Nah terus Belanda angkat piala di situ. Nah disitulah saya jadi fans timnas Belanda Bang. Dari sejak itu sampai sekarang. Sampai nanti saya mati pun saya bawa sih Bang. Halo, jumpa lagi dengan saya Nana Budi Satya di channel Football Plus. Kali ini kita membahas tentang Oranye Indonesia. Ya. Dengan narasumber kali ini waketumnya Oranye Indonesia Bung Arnan. Halo. Apa kabar Bung Arnan? Om Nana, ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Teman main bola nih, Bung Arnan nih. Iya. Di SMA Mahakam ya? Iya, SMA Mahakam. Bang Nana Daha ya? Iya. 82. Masih terus kan main? Masih Bang. Besok Jumat main. Yang turnamen waktu itu ikut ya? Yang di Sentul ya? Sentul ikut, ya. Yang Altex bikin ya? Iya, Altes bikin ikut. Tapi kita kalah di semifinal. Oh. Sama tuan rumah kalahnya. Iya. Tuan rumah itu jadi juara kan. Berarti udah main di Kuningan ya? Udah main di Rasuna itu, Sumantri. Oh. Semifinalnya lawan Altex. Ngerasain main sehari berapa kali itu ya? Oh iya, yang waktu di Hambalang itu sehari 4 kali. Penyisian grup dia babat habis dari pagi sampai sore. Terus kalau di komunitas main di? Kalau orangnya Indo atau orangnya Indonesia itu kita mainnya seringnya di Urban Sports Dome Bang. Di mainnya mini soccer ya. Iya. Kita belum main ke lapangan besar sih. Rencananya kita ada main lapangan besar tapi belum. Nah, kita sekarang lagi aktifnya di mini soccer. Terus ada saya lihat main di komunitas bola juga di. Oh iya, kalau saya juga main di New Normal FC. Yaitu komunitas. New Normal ya? Iya, itu komunitasnya Coach Justin. Jadi saya juga main di situ. Ada Coach Justin juga sama teman-teman juga. Umurannya rata-rata? Ada dari yang seusia kita ada Bang, sampai yang usia muda juga ada Bang. Itu campur kalau di situ. Kenceng-kenceng loh Mas. Ya ada yang kenceng juga. Ya, tapi kali ini kita ngebahas tentang Oranye Indonesianya. Iya. Bung Arnan terlibat dari awal ya? Iya, dari awal. Bisa terbentuknya Oranye Indonesia atau Oranye Indo ini gimana? Bisa ceritain Bang? Bisa. Jadi gini Bang, jadi mungkin kita harus pisahin dulu ya antara orangnya Indonya, antara orangnya Indo dengan orangnya Indonesia ya. Karena kalau orangnya Indonesia yang dia akun IG-nya itu orangnya _Indonesia, itu adalah akun KNVB yang memang berbahasa Indonesia. Sementara kita itu orangnya Indo, itu adalah fans base ya, timnas Belanda di Indonesia gitu ya. Nah kalau orangnya Indo sendiri, sebenarnya kita namanya orangnya Indonesia sih Bang, tapi memang di sosmed kita menggunakan namanya itu orangnya Indo gitu ya, supaya catchy ke orang-orang. Nah itu awal mulanya itu memang kita sebenarnya sudah mulai ada embrionya itu sejak kita nonton bareng di World Cup 2010. Yang waktu itu Belanda masuk final kan ya, lawan Spanyol kalah lewat gol Iniesta. Nah itu di situ kita udah mulai nonbar. Itu di Kedubes ya? Iya di Kedubes. Ada di Kedubes, terus sebelumnya kita pernah juga di City Walk. Jadi sebenarnya Kedubes itu kita nonton di penyisian grup sama di final waktu itu. Tapi waktu lawan Uruguay kita nontonnya di FX, di basement itu, ada restoran di situ. Terus sebelumnya itu kita juga pernah nonton di City Walk juga, City Walk yang di yang arah Tanah Abang itu. Iya. Nah situ, nah itu dari situ embryonya itu Bang Nana. Jadi di situ sudah ada ketua sekarang Roberto Mangunsong, terus sudah ada juga pembinanya Vincent Rompis ya, terus juga ada PR-nya kita, humas kita, spokesperson kita si Bung Valen Jebret. Nah itu kita udah mulai nonton bareng di situ Bang, tapi memang mungkin belum terlalu dekat ya. Nah terus itu berlanjut di Euro 2012 ya kan, nonbar lagi, tapi memang di situ Belanda nggak terlalu bagus ya. Kita hanya sampai di grup aja. Nah terus momennya itu pada saat menjelang Belanda mau kunjungan ke Indonesia di 2013 Bang. Nah itu kan Belanda kan mau mengadakan persahabatan dengan timnas Indonesia ya kan. Nah waktu itu tajuknya itu Garuda versus Oranye kan. Itu 7 Juni 2013. Nah menjelang mereka datang itu
Ya karena kita sudah sering ngumpul juga nih Bang, ya akhirnya kita berpendapat kenapa nggak kita resmikan aja ini. Wadah komunitasnya kita resmikan memang resmi berdiri gitu ya. Jadi kita nggak cuma nonbar-nonbar begitu aja, tapi kita memang ada wadah komunitasnya. Akhirnya memang kita sepakat waktu itu kita dirikan di tanggal 25 Mei 2013. Itu kita pendiriannya kita adakan di Sino Cafe di Panglima Polim. Sekarang masih ada tuh Bang restorannya itu. Nah itu kita dirikan di situ, kita kumpul semua lagi di situ, ada Vincent, ada Roberto, ada Valen, ada Gading Martin juga kan dia anggota kita juga tuh Bang, terus ada Mario Lawalata gitu ya. Nah ada juga Ruben Elisama, nah kita dan yang lain-lain yang biasa nonbar itu kita ngumpul juga di situ, akhirnya kita resmikan, ya kita berdiri Oranye Indonesia atau Oranye Indo. Gitu Bang awal mulanya. Jadi emang momentum menjelang timnas Belanda datang ke sini itu yang Juni itu 2013. Disitulah kita momentumnya kita resmikan ini sebagai wadah komunitas fans base timnas Belanda di Indonesia. Jadi pas Belanda datang komunitas sudah jalan. Sudah jalan, sudah ada. Jadi Sudah emang ada kita emang pada saat itu kita karena sudah ada kita lebih mudah tuh Bang berkoordinasinya dengan waktu itu kan promotoran Nine Sport Inc ya yang berdatangan Belanda dan juga KNVB sendiri waktu itu. Nah kita lebih mudah berkomunikasi sama mereka, termasuk juga penyambutan di Bandara Halim waktu itu kita juga datang di sana hadir. Nah untuk promosi eventnya sendiri, pertandingan itu sendiri kita terlibat menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas bola lain nih Bang. Kayak fansnya Liverpool, Big Reds, kayak fansnya MU, Indomanyut gitu ya. Ada juga Chelsea Supporters Club Indonesia gitu ya, Arsenal Indonesia. Nah itu kita bantu koordinir untuk bantu promote event ini gitu ya. Dan juga termasuk di mereka pas penyambutan di bandara, terus pas open training gitu ya datang nonton, termasuk juga nanti pada saat di matchnya sendiri tanggal 7 Juni itu Bang. Jadi emang kita ini bagian yang berkoordinir komunitas-komunitas bola waktu itu Bang. Untuk ngebantu mensukseskan acara ini. Nah waktu di bandara itu datang tuh Bang, di Halim datang bareng-bareng juga dengan fans club yang dari Indomanyut, dari Big Reds. Mereka juga datang, dari Bayern gitu ya. Makanya Bung Arnan tuh punya foto-fotonya sama Louis van Gaal, Arjen Robben. Siapa aja tuh waktu itu yang dapat bisa? Waktu itu saya yang bisa dapat Louis van Gaal, terus Robben, Wesley Sneijder, terus Dirk Kuyt. Ya, Dirk Kuyt itu saya dapat. Nah, dulu strikernya si Van Persie ya? Iya, itu striker Van Persie, tapi Van Persie itu memang rame banget Bang yang ngumpul, yang minta ke mereka rame banget. Jadi emang agak sulit sih itu untuk anak Indomanyut ya. Iya. Iya. Tapi memang waktu yang menarik adalah Bang waktu mereka datang di Halim itu kan ada fans club dari Manchester United ya, Indomanyut sama Liverpool ya, Big Reds. Nah, memang pemain yang paling ramah itu ya si Van Persie sama Dirk Kuyt Bang. Jadi Van Persie itu waktu mereka ngelihat ada fans MU dia nyamperin Bang. Dia nyamperin, dia sempat tangan-tangan, sempat foto-foto juga di situ. Dirk Kuyt pun juga sama. Dia begitu lihat ada fansnya Liverpool, dia juga nyamperin gitu. Kalau yang lain kan begitu datang langsung ke bis tuh. Ada Sneijder, ada Robben. Nah, kaptennya waktu itu masih Van Bronckhorst ya? waktu itu kaptennya udah nggak Van Bronckhorst Bang. Iya, udah Robben waktu itu ya. Iya. Robben ya? Iya. Waktu main sama kita ya? Betul. Gitu Bang. Terus apa habis itu lanjut ya, terus tuh komunitas habis ke event pertamanya tuh Garuda versus Oranye. Iya, betul. Habis itu mulailah intens ya. Iya. Itu komunitas jalan terus Betul, ya sampai sekarang ya. Betul, sampai sekarang jalan terus. Kan setelah itu kan ada World Cup 2014 kan Bang. Iya. Iya, itu kita ngadain di SCBD juga. Itu kita waktu itu ada restoran di situ kita kerjasama. Ya dan sampai sekarang ya kita intens sih Bang. Yang kalah sama Argentina kita itu ya. Iya, kalah sama Argentina. Adu penalti ya. Adu penalti. Itu sampai subuh-subuh tuh ingat Iya, banget tuh penalti saya terus juga. Bang kita kalah sama Argentina. Amsyong. Terus kegiatan Oranye Indo ini main bola ya kita masih ya. Iya, kalau untuk sekarang ya memang yang paling mudah sebagai fans base klub tim bola ya. Ya memang pasti banyak membernya yang suka main bola sih Bang. Jadi memang itu yang kita lakukan sih ya, yang rutin gitu ya sekarang kita lakukan. Memang sedari dulu juga memang kita lakukan. Karena memang kalau untuk timnas ini kan fans klubnya kan tantangannya adalah matchnya kan nggak sesering klub ya Bang ya. Iya. Kalau klub kan dia setiap minggu kan hampir selalu ada. Jadi bisa dibilang nonbar pasti bisa diadakan. Nah kalau untuk timnas ini kan kayak Belanda ini kan ya paling penyisihan gitu ya, Nations League.
Terus ya pas kalau ada event Euro, World Cup, jadi emang tidak seintens teman-teman yang Di di klub. klub. Iya. Jadinya kita emang untuk menggantikan itu ya kita emang lebih banyak mengadakan acara yang sifatnya main bola gitu bang. Gitu sih bang. Itu sampai sekarang ya Sampai Mas, ya. sekarang masih. Terus kenapa ini pertanyaan banyak dari teman-teman yang supporter Belanda nggak bisa ngadain lagi di Kedubes. Dulu kan enak bener itu di Iya. Kedubes tuh semua ngumpul lah, Iya. yang sampai full banget deh, kita juga masuk kayak susah gitu. Iya. Kenapa ya sekarang nggak bisa ya? Iya, kalau di Kedubes itu memang alasan dari mereka ya memang karena ini jamnya adalah ya jam subuh sih bang, lebih ke arah sana dan mereka memang tidak open untuk hal tersebut walaupun mungkin pada saat kemarin yang World Cup dulu yang 2010 memang mereka buka tuh bang, kan kita juga ngalamin kan ya, Iya. nonbar di sana, penyisian grup sampai ke final ada mereka. Nah untuk sekarang ini mungkin mereka lebih terbatas gitu bang ya, jadi memang ya untuk yang pertandingan yang sifatnya subuh atau malam mereka memang belum berkenan untuk menyediakan membuka pintunya gitu ya. Mungkin kemarin beda cerita kalau Belanda masuk final mungkin bang, gitu ya. Kalau masuk final mungkin memang punya alasan yang kuat dari sisi embassy Yang juga. Euro kemarin Iya, ya? Euro kemarin untuk dari sisi kedutaan untuk mereka mengadakan non-bar. Tapi karena memang kemarin kita hanya sampai semifinal aja kan bang ya. Jadi ya memang akhirnya ya kita belum lagi berkesempatan nonton di sana sih, nonton bareng di sana. Nah sekarang pertanyaan pribadi ke Bung Arnan, sejak kapan jadi fans timnas Belanda? Saya jadi fans timnas Belanda itu dari sejak Euro 88 bang. Ya. Sebenarnya sih saya tahu bola tuh dari World Cup 86 bang, Meksiko 86 itu. Waktu itu ayah saya dan juga kakek saya dari ayah itu mengenalkan saya ke sepak bola. Nonton kan itu kan, di situ kan ada Italia, ada Jerman, ada Brazil gitu ya. Tapi jadi saya di waktu World Cup 86 tuh saya baru tahu bola aja, belum punya tim favorit gitu ya. Nah terus ada event berikutnya 2 tahun kemudian Euro 88 kan bang. Iya. Sebenarnya Euro 88 juga saya belum punya favorit nih bang. Nah terus yang saya tahu kan juga di situ kan ada tim-tim yang sudah pernah muncul di World Cup 86. Ada Inggris, ada Jerman gitu ya. Ada Italia juga, ada USSR gitu, Uni Soviet gitu ya. Nah terus saya lihat ada satu tim yang ini kok kayak beda gitu ya, jersey-nya orange kan bang. Iya. Nggak lazim lah ya gitu ya. Kan jersey itu kan biasanya kalau warnanya putih, biru gitu ya, kuning gitu ya. Ya ini orange gitu ya. Iya. Terus mainnya bagus gitu bang. Aliran bolanya itu kok saya lihat ya bagus lah ya, maksudnya mengalir gitu ya, kayak menarik gitu ya. Iya. Nah, tapi itu pun saya belum jadi supporter Belanda sampai final itu bang. Jadi bisa dibilang saya itu jadi supporter Belanda itu ya pas golnya Van Basten itu bang. Jadi waktu Van Basten bikin gol itu yang saya lihat itu adalah salah satu gol terbaik yang pernah ada di dunia ya. Sampai sekarang. Lawan Rusia tuh ya? Iya lawan Rusia itu jadi 2-0 kan. Sebelumnya kan Gullit yang bikin gol kan ya. Iya. Nah terus Belanda angkat piala di situ. Nah disitulah saya jadi fans timnas Belanda bang. Dari sejak itu sampai sekarang, sampai nanti saya mati pun saya bawa sih bang. Itu belum sadar ya, Belanda belum pernah juara, kan 74, 78 Iya. baru 88 bisa juara itu juga di Eropa ya. Iya. Terus masuk final lagi di 2010. 2010 kalah lagi. Kalah lagi ya. Iya Iniesta. Iya. Nggak kapok tuh ya? Nggak kapok sih bang. Karena saya sih ngeliatnya kalau bola itu bagaimana selain emang gelar, tapi sebenarnya gelar itu bukanlah hal yang terlalu utama. Bagaimana cara mereka memainkan bola itu aja sih bang. Belanda itu yang menarik buat saya adalah cara bermain mereka, total football. Ya. Total football itu adalah sebenarnya permainan yang dimana semua pemain terlibat gitu bang ya. Dalam sesi bertahan maupun dalam sesi menyerang. Makanya dibilang total football sebenarnya. Nah ini adalah landasan bermain yang sampai sekarang itu dimainkan oleh sepak bola modern bang. Jadi saya pernah baca artikel waktu itu bang, di mana artikel itu menyebutkan, saya lupa di media mana, media luar. Total football itu tetap hidup bang, tapi tidak lagi dimainkan di Belanda. Jadi maksudnya pelaku terbaiknya bukan hanya di Belanda, tapi dimainkan di tempat lain yang adalah sekarang City mungkin ya yang paling dekat ya. Terus kemarin dulu Barcelona. John Cruyff bawa ya. Terus Bayern Munchen gitu ya. Dan sekarang digunakan juga oleh Liverpool ya, Arne Slot yang permainannya mirip-mirip dari era klub kemarin gitu ya. Jadi memang sebenarnya pondasi main bola yang benar itu yang kombinasi antara main cantik dengan hasil itu ya bermain bola seperti itu.
Nah, itu makanya artikel itu ada benar sih Bang, karena emang kalau bisa dibilang kan sekarang kan ya memang tim-tim lain lebih mendominasi ya, tim-tim Iya, dari liga lain ya di iya, luar Belanda, karena memang kan dari sisi ekonomi, keuangan mereka lebih kuat. Dan emang itu ya permainan-permainan yang sekarang ditampilkan City, ditampilkan oleh apa namanya Liverpool gitu ya, Barcelona, Bayern Munchen itu adalah sebenarnya itu total football Bang. Hanya memang mereka dibawakannya oleh tim lain gitu ya. iya. Gitu sih Bang. Dengan Nah, cara mereka sendiri juga, tapi betul. prinsipnya hampir sama. Prinsipnya hampir sama, betul. Dan emang bisa dibilang ya Pep Guardiola ini yang paling memang berhasil untuk menularkan virus total football ini ke tim-tim yang dia pegang. Iya, Barca, lalu ke Munchen gitu ya, lalu ke City. Karena emang muridnya Cruyff yang terbaik ini bukan dari Belanda bang. Si Guardiola ini. Jadi iya, Guardiola ini sebenarnya secara skill biasa aja bang. iya, Waktu dulu Johan Cruyff memegang Barca ini dia bukan pemain yang istimewa. Tapi dia iya, selalu jadi andalan dan kapten kan. iya. Nah, makanya dia paling mengerti nih maunya Cruyff seperti apa Filosofinya, filosofinya. Itu yang dia bawa sampai sekarang gitu. Walaupun memang sekarang banyak juga orang lain yang memang membawakan juga sepak bola yang sama. Tapi si Guardiola ini memang salah satu adalah yang terbaik lah yang membawakan total football itu. Jadi emang nggak Makanya, pernah kapok sih, Bang. makanya Arne Slot bedanya sama Jurgen Klopp sekarang tuh lebih senang dengan penguasaan bola Betul, Bang. gitu ya. Betul. Kalau Klopp itu dia kan memanfaatkan transisi secara cepat ya. Iya, Nah, kalau Slot ini lebih rapi, ini Bang. lebih rapi. Lebih rapi. Dia tahu kapan dia harus counter, kapan dia harus pegang bolanya. Nah, itu makanya sekarang Arne Slot ini memang termasuk lah kalau menurut saya termasuk yang memang mengerti konsep ini dengan baik gitu sih, Bang. Sekarang timnas Belanda di Nation League udah lolos ya. Iya. Karena kan tandingan terakhir lawan Bosnia 1-1 nggak kekejar lah sama Hongaria ya. Iya. Itu kayaknya round selanjutnya lebih berat tuh lawan-lawannya tuh. Iya, Bang. Udah nunggu Spanyol, Portugal, Prancis. sama Prancis ya. Gimana harapannya tuh? Ya, harapan saya pasti saya maunya Belanda menang ya, siapapun lawannya ya di next roundnya ya sampai final. Ya kalau memang pasti maunya jadi juara sih, Bang. Meskipun memang kita mesti realistis ya, memang Belanda ini secara kualitas tadi itu, secara permainan memang masih di bawah Spanyol misalnya atau Jerman gitu ya, Bang. Atau Prancis mungkin kita masih bisa imbangin ya dengan kualitas yang sekarang gitu. Tapi kalau untuk Spanyol dan Jerman itu cukup berat dari segi permainan. Ya itu mereka pun juga memainkan gaya main yang sebenarnya total football Bang. Iya. Dulu waktu Jerman dipengaruhi oleh banyaknya pemain Munchen yang ada di timnasnya. Spanyol juga sejak 2008 itu kan pas pemain Barca mulai mendominasi juga mereka mulai bermainnya tuh total football seperti sekarang. Jadi memang berat sih lawan mereka. Plus kalau kita lawan Portugal ini kan antitesisnya kita Bang ya. Selalu kalau kita lawan mereka tuh selalu kalah, iya. Susah banget. Jadi gaya mainnya mereka ini selalu adalah cara terbaik buat ngalahin gaya main Belanda gitu. Jadi memang susah sih Bang gitu. Apalagi sekarang Ronald Koeman juga saya lihat juga bukanlah pelatih yang memang punya ide-ide yang segar gitu ya. Cenderung reaktif dan cenderung antisipasi dia tuh selalu terlambat gitu ya. Jadi ya saya sih memang walaupun maunya juara tapi ya kita juga mesti realistis sih Bang. Dan pelatih-pelatih topnya Portugal jarang yang ngerekrut pemain Belanda di klub. Iya, betul. Karena dia beda gaya permainan. Gaya mainnya beda. Benar. Makanya mestinya Belanda jadi susah lawan kayak Portugal gitu. Selalu Bang dari dulu. Nation League waktu itu kalah sama Portugal juga Iya, kan? benar yang di final. Iya di final. Yang Bernardo Silva golin. Iya. 1-0. Iya. Itu kan Koeman juga kan Bang sebelum dia pindah ke Barca ya. Iya. Iya. Itu salah satu contohnya. Tapi historinya kalau di Nation League Belanda sih bagus ya hasilnya. Iya. Udah edisi ketiga kalau nggak salah Nation League nih. Iya, edisi ketiga. Nggak pernah jeblok-jeblok bener. Iya, maksudnya nggak pernah hancur-hancur banget sih Bang. Iya. Tapi jadi kalau dilihat Belanda di Piala Eropa kemarin semifinal, Nation League sih kayaknya semifinal juga. Nah, iya, moga-moga sih Bang. Harapan saya sih ya minimal bisa semifinal lah Bang. Sekarang pelatih paling favorit sepanjang masa Belanda siapa menurut Bang Alan?
Pelatih favorit Belanda sepanjang masa itu kalau menurut saya Rinus Michels sih Bang. Misal ya. Iya, karena emang Arsitek. karena emang dia arsitek total football ya Bang ya. Jadi emang Belanda di bawah dia itu memang apa namanya? Ya harus diakui memang memainkan total football yang baik gitu ya. Nah, itu sih Bang kalau untuk yang favorit ya. Sebenarnya sih pelatih Belanda yang memang menurut saya bagus itu ada beberapa. Selain Rinus Michels, Guus Hiddink juga sebenarnya bagus Iya, Bang. bagus ya. Ya, Guus Hiddink itu menurut saya yang membuat Belanda itu bisa memainkan total football terbaiknya itu di World Cup 98. World Cup 98 itu menurut saya salah satu generasi the best oranye di mana mereka bisa memainkan total football dengan benar tuh Bang. Itu kan era-eranya ada Bergkamp, Berkam ya. ada Kluivert, Mark Ronald de Boer, Mark Overmars. Overmars, ada Boudewijn Zenden, ada Philip Cocu, ada Wim Jonk, ada Edgar Davids gitu ya, Jaap Stam, Frank de Boer, Van der Sar, Rezigier, Iya. ada Arthur Numan gitu ya. Terus itu generasi itu dilanjut oleh generasi Euro 2000 Bang, jadi dipegang oleh Frank Rijkaard. Frank Rijkaard juga sebenarnya itu bagus Bang. Bagus ya. Bagus Bang. Cuman dia merasa bertanggung jawab atas kegagalan Belanda maka dia mundur. Padahal menang sama Italia 4-1 sama Prancis 3-0. Bukan, itu pas Van Basten Bang 2008. Van Basten ya. Kita justru di Euro 2000 tuh kalahnya sama Italia. Kalah ya. Iya, di semifinal. Itu kita habis kebantai Yugo, habis kalah habis Yugoslavia, terus kita ke semifinal kalah sama adu penalti sama Italia. Kalau yang tadi Bang Nana sebutkan itu waktu kita ngelawan itu kita Van Basten ya. Iya, Van Basten juga bagus ya, enggak. Iya. Hanya karena enggak sesuai target juaranya ya, jadi mundur juga tuh. Kan kita kan terus kan ketemunya kan Rusia kan Bang, yang mana Guus Hiddink yang megang itu kan di Euro 2008 kan. Ya kalah lah karena kan Guus Hiddink kan tahu seluk-beluknya Belanda kan. Tapi kalau dari favorit ya masih Rinus Michels sih Bang. Terus kalau Ronald Koeman gimana nih sekarang nih? Ronald Koeman itu dia sih bukan pelatih yang jelek sih Bang ya. Cukup baik. Tapi ya menurut saya bukan pelatih yang bagus-bagus amat sih Bang. Gitu ya. Ada perbedaan antara Koeman sebelum dia pindah ke Barca sama dia setelah pindah ke Barca waktu dia megang Oranye Bang. Waktu sebelum pindah ke Barca tuh Koeman itu menurut saya masih banyak dia lebih berani mengambil risiko. Dia lebih tanggap gitu ya Bang atas kondisi lapangan. Dia bahkan bukan reaktif tapi dia lebih aktif untuk mengambil inisiatif dari satu taktik gitu ya. Nah, terus dia pindah ke Barca tuh Bang. Nah, setelah dia dari Barca kembali memegang Oranye, nah itu saya melihatnya turun Bang. Maksudnya dia secara mengambil risiko dia nggak berani terlalu ngambil risiko. Dia terlalu sayang sama pemain-pemain kesayangan dia Bang. Contoh di Euro kemarin lah ya. Udah tahu Memphis Depay jelek seperti itu dimainin terus gitu ya. Padahal Memphis tuh banyak delay bolanya. Padahal berkali-kali dia masukin Weghorst tuh lebih bagus sebenarnya, tapi dia kurang berani memasang Weghorst dari awal. Bahkan kalau perlu dia seperti Michels di 88 dia gambling sama Zirkzee harusnya. Zirkzee harusnya dia coba mainin aja karena kan Zirkzee itu kan secara skill lebih bagus, tapi dia nggak berani. Nah, itu sih Bang. Jadi secara taktik juga dia lebih pasif sekarang, lebih reaktif. Lawannya udah mengambil keuntungan duluan baru dia menanggapi reaktif. Itu sih Bang. Jadi ya saya nggak banyak berharap sih kalau sama Koeman sih terhadap Oranye sih ya. Tapi era Belanda di bawah Koeman ini yang kita lihat tuh di belakang sekarang kuat sekali. Iya. Materi pemainnya bagus. Betul. Dibandingkan dulu kan kelemahan Belanda kadang-kadang di pertahanan ya. Betul. Kiper juga udah stoknya banyak. Iya. Pemain belakang banyak. Iya. Tengah apalagi sekarang ya. Sekarang tengah banyak Bang. Koopmeiners, De Jong, Reinders. Iya. Ada Jerry Schouten juga. Iya, Jerry Schouten. Iya. Gravenberch. Iya, Gravenberch. Itu aman lah tengahnya. Aman. Depannya sekarang ya. Iya, depan sih Bang. Sejak Memphis udah kan era striker Belanda terakhir Nistelrooy tajam banget. Van Persie tajam. Iya. Memphis lagi bagus-bagusnya juga tajam. Iya. Sekarang nih susah ya. Susah Bang. Nyari nomor 9 nih Belanda. Memang sekarang tantangan Belanda itu nomor 9 sih Bang. Dari dulu yaitu kayak tadi Bang Nana bilang berbalik nih Bang. Kalau dulu Belanda itu banyak pemain di depan ya Bang ya. Ya striker kita dulu nggak pernah kekurangan lah ya dari Van Basten. Era Van Basten itu ada 3 tuh. Ada Van Basten, ada Wim Kieft, ada John Bosman itu. Iya. Terus Van Basten, terus abis itu berikutnya ada eranya Kluivert ya Bang. Iya. Eranya Kluivert sendiri tuh dia nggak sendirian waktu itu kan. Dia ada Van Hooijdonk, ada Hasselbaink gitu ya, Jimmy Hasselbaink gitu ya.
Setelahnya dia ada Van Nistelrooy, Iya. ada Roy Mackay Iya. gitu ya. Terus setelah itu ada Van Persie juga gitu ya. Nah, setelah era itu memang agak ini Bang, agak sulit nih untuk mencari striker yang benar-benar nomor 9 nih Bang. Iya. Nah, apa namanya, setelah eranya Luke Van de Jong nggak Persie, kurang gitu juga ya. iya, Luuk de Jong itu dia memang kuat di udara gitu ya, iya. tapi memang untuk jadi nomor 9 yang seperti yang biasa dimainkan oleh sepak bola Belanda gitu ya, di mana dia bisa apa turun ke bawah gitu ya, jadi false nine terus jadi Iya. tembok itu agak sulit gitu ya. Dia rata-rata jadi super sub aja ya. Jadi Benar. kalau lagi Kalau lagi buntu masukin butuh atas. tuh. Iya. Sebenarnya Luuk de Jong ini kan mirip kayak Weghorst kan Bang, Iya, kayak mainnya ya. betul. Mereka Weghorst tuh memang lebih Lebih militan, mobile, ya, lebih ya. mobile. Plus dia memang di udara memang kuat gitu ya. Dan determinasinya Betul, tinggi iya, gitu tinggi. ya. Sebenarnya saya berharap banyak ke Zirkzee sih sebenarnya, karena Zirkzee ini saya lihat secara permainan bagus gitu ya, skill bagus kan waktu kita lawan Bosnia yang pertama kita menang itu kan Iya. memang kan dia sempat golin kan Iya, dengan gol yang menurut saya nggak terduga tuh Iya. Bang, dia flick pakai kepala. Bagus, iya. Itu menurut saya bagus itu Bagus, decision iya, makingnya, iya. karena orang nggak menduga akhirnya itu gol. Nah cuman akhir-akhir ini Sejak di di MU ini MU. ya jadi menurun ya. Dan kabarnya dia mau dijual sama MU, jadi ya jadinya mungkin kita belum bisa berharap banyak sih sama dia sih. Susah lagi ya. Susah lagi dia harus menemukan lagi formnya dari bawah mungkin. Dan Gitu sih Bang. stok strikernya juga Masih kurang kosong ya. kita iya. Paling Weghorst, setelah itu Zirkzee, paling Brobbey Bang. Brobbey. Brobbey juga menurut saya masih terlalu mentah ya. Dia lebih juga ngandelin fisik sih Bang. Kepuasan fisik, fisik, adu body benar. bagus. Benar. Walaupun finishingnya kalau dilihat sih bagus dia. Iya, tapi dia kalau saya ngelihatnya dia cenderung kayak dulu Jimmy Floyd Hasselbank. Jadi Iya, dia iya, larinya iya. tuh lurus-lurus aja Bang. Iya, iya. Nggak bisa yang ya apa ya, nggak bisa yang nekuk-nekuk gitu, nggak bisa Bang. Hasselbank kan syutingnya bolanya flat gitu. Terus Betul. udah gaya-gaya bolanya Koeman dulu zaman dulu tuh. Betul. Kita mungkin sekarang lagi ada sih striker lagi sekarang dia di Bolonya Bang, gantiin Cis Dalinga ya, tapi belum kedengaran sih. Ya moga-moga dia juga bisa naik, jadi kita bisa banyak pilihan sih di nomor 9 sih Bang. Terus di belakang sekarang ada Jarel Hato juga ya. Iya. Terus Jarel di Hato. kiri yang pemain Brighton Oh, sorry, iya ada sekarang kiri itu ada Jurien Timber, Julian Timber. ada Van de Ven juga kan Bang, ada Nathan Ake juga. Iya. Yang mereka juga bisa di kiri, bisa di tengah kan. Aman di kiri kanan tuh udah aman. Van der Ven kuat banget Iya. gitu. Kita sekarang di belakang justru berlimpah nih Bang. Dulu kan kita kan nyari pemain belakang itu susah. Kita dulu cari pemain belakang itu paling Yapstam yang memang benar-benar Yang tembok kuat, ya. Iya. Kalau sekarang ada Van Dijk, Iya. ada Van de Ven, ada apa namanya Stefan de Vrij, Iya, ya Vrij, kan? Ada de Inter, Vrij, iya. ada Nathan Ake, ada Jurien Timber, terus tadi kayak Bang Nana bilang ada Jorel Hato, Iya. ya ada Devin Reins yang dari Ajax ya kan. Nah, itu mereka juga bagus. Atau Marens juga Ajax tuh ya. Ajax, betul Bang. Wonderkid Belanda sekarang. Iya, gitu. Nah, itu Nomor 9 udah diambil Indonesia sih oleh Rumeni. oleh Romeni, main Utrecht. Iya. Iya, tapi oleh Rumeni pun juga bukan main nomor 9 sih Bang sebenarnya kalau kita lihat Iya, kayak mainnya. Iya. Ya, dia memang lebih ke arah second striker sih Bang. Iya, second striker atau di wing mainnya. Benar, betul. Ya itu memang ya nggak cuma di timnas Indonesia yang naturalisasi Bang, maksudnya timnas Belanda pun juga memang sekarang lagi sulit sih di posisi itu. Nomor 9 itu belum ada yang benar-benar ketemu bisa ngisi gitu seperti yang dulu pernah ada di situ figurnya. Dan kalau dilihat komposisi Belanda sekarang ya sangat kuat di aliran-aliran bola dari bawah ke tengah. Sayap wingnya juga dua-duanya juga aktif benar. Iya. Sampai man of the match aja kan back kan rata Iya. sekarang kan. Iya. Wing. Yang kemarin tuh lawan Bosnia De Vrij kan, Iya, pemain De terbaiknya Vrij. kan. Waktu lawan Hungaria siapa yang back kanan tuh? Dumfries. Dumfries. Iya. Dumfries ya. Tapi emang Dumfries ini unik sih Bang. Saya suka sih gaya main ini. Dan emang ini dimanfaatkan banyak sekali oleh Koeman. Jadi Belanda itu kan 4-3-3 ya. Pada saat nyerang dia jadi 3-4-3 tuh Bang. Nah Dumfries tuh naik tuh ke atas. Iya. Jadi dia lebih ke arah menopang winger. Bahkan dia jadi winger juga sih. Kalau ada Xavi Simons, biasanya Xavi Simons di kanan, dia jadi bek kanan. Itu nanti Xavi Simons masuk tuh ke dalam Bang. Iya. Dumfries yang overload di situ.
Gitu sih Bang. Jadi memang menarik sih posisinya Dumfries. Flank ya. Flanknya memang secara Kuat back sayap ya. tuh emang oke sih. Dan Dan dia tajam ya. tajam. Di dalam- klubnya juga Iya, sering cetak gol. betul, betul. Ini omongan obrolan kita sama Bung Arnan ini sebenarnya nggak kelar 7 hari 7 malam. Iya, bisa panjang kalau soal Iya. Belanda ini Bang. Iya. Tapi waktu juga nih Iya. Bung Arnan nih kita harus akhirin. Iya. Jadi Bung Arnan aktif juga di Big Reds ya, Iya, saya juga aktif di Big Reds di Liverpool ya. gitu ya. Fans Liverpool, iya. Semoga juara kali ini nih. Amin Bang. Kan Belanda juga nih Bang. Iya, Belanda. Iya, mudah-mudahan. mumpung mereka juga lagi didominasi Belanda, pelatihnya Belanda, terus andalannya juga Belanda kan Iya, Bang. Gravenberch, Van Dijk, sama Gakpo. Iya, Gakpo. Iya, jadi Mau kalau Hato kan. iya. Hato nanti kan Bang, katanya diincer ya. Iya, diincar gantiin Van Dijk nanti. Iya. Kalau nanti juara ya itu kan nama baiknya orangnya juga kan Bang. Ada tiga orangnya, pemain orangnya, dan ada Arne Slot juga. Saya sih berharap Arne Slot nanti kedepannya akan megang timnas Belanda sih Bang. Bagus tuh. Iya, menurut saya sih Belanda ini harus melepaskan diri dari pelatih-pelatih yang bekas-bekas main Bang. Iya. Karena udah nggak terlalu baik lah mereka, maksudnya udah kurang lah gitu ya. Mereka harus berpaling ke pelatih-pelatih yang memang belajar melatih gitu. Iya. Kayak Arne Slot gitu ya. Terus 2010 siapa? Van Marwijk. Iya, Van Marwijk. Iya. Ya kan? Iya. Itu Memang harus nyari. bagus tuh. Iya, harus memang mencari pelatih yang memang beneran pelatih Bang, bukan ex pemain gitu ya. Gitu sih Bang. Jadi terima kasih loh kehadirannya Bung Arnan. Sama-sama Bang Nana. Semoga klub-klub sayangan dan negara yang didukung timnasnya Iya. sukses Amin selalu. Bang. Iya. Iya. Dan untuk Oranye Indonesia sebagai organisasi kuat gitu. Amin Bang. Solid gitu ya. Siap Ya. Bang. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian podcast kita kali ini dengan Bung Arnan dari Oranye Indonesia. Terima kasih.